Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini memang dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu juga bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu yang tertentu. Dalam salah satu pandangan ahli, ilmu adalah pemikiran yang berkaitan dengan perkara-perkara filosofis dan mendasar dari sebuah wawasan. Dalam aspek penting ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan masyarakat sebagai masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Dilihat dari masyarakat yang berilmu, mereka akan lebih patuh terhadap aturan pemerintah, aturan agama, maupun aturan-aturan lainnya. Mereka lebih bijak dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada aspek struktural, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuannya akan terus berkembang, justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus mempertanyakannya. Maksudnya, ketika kita dijabarkan suatu pernyataan, maka akan muncul suatu pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan memunculkan ilmu baru atau pernyataan baru. Pernyataan baru tersebut mungkin akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Nah, jadi pernyataan yang dengan ilmu. Ciri khas yang terkandung dalam ilmu pengetahuan adalah rasional, antroposentris, dan cenderung sekuler dengan suatu etos kebebasan. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakannya zaman, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad kontemporer, masa Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi dan sampai 6 Masehi. Saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang bercorak mitologis. Memasuki abad tengah, abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis bahkan mistis, yaitu sebagaimana dengan pudarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat harus mengabdi kepada agama. Filsuf besar yang berpengaruh saat itu yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat abad tengah. Filsafat Yunani yang sekuler kini dicairkan dari antonominya dengan doktrin gerejani, filsafat bercorak teologis. Revolusi pengetahuan memasuki abad kontemporer, abad ke-20 sampai sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Sedemikian rupa hingga para pakar dapat melanjutkan penelitiannya dengan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi molekuler. Hasilnya seperti yang dapat dinikmati manusia sekarang. Jadi, pernyataan tersebut dibuat oleh satu orang dan dipertanyakan dengan banyak orang. Pertanyaan tersebut akan terus berkembang dengan seiringnya zaman. Semakin zaman itu maju, maka pertanyaannya juga semakin sulit dan semakin menggugah untuk mencari ilmu baru. Kesimpulannya, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.
Selanjutnya, konsekuensi yang timbul adalah dampak positif dan negatif. Positif dalam arti kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan. Jadi ada dua konsekuensi negatif dan positif. Positifnya, jika pertanyaan tersebut semakin banyak, maka pemikiran kita semakin maju, semakin ke depan lah pokoknya ya, dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran secara fisik atau material. Negatifnya, dalam arti pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhkan diri dari nilai-nilai agama. Contohnya liberal agama, etika yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Dilihat dari zaman sekarang saja, ketika kita mendapatkan ilmu yang banyak, maka harga diri kita kan semakin naik ya. Itu kepada orang yang lebih tua tapi ilmunya rendah, itu mungkin kesopanannya agak turun. Mungkin itu menurut saya. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakannya zaman, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad kontemporer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.